jalan pikirannya diterangkan hatinya, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jamaah kita masih Jami'ah Hidayah, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah juga kita doakan senantiasa di alam kuburnya selalu mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lingkungan kita menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dijauhkan dari musibah baik itu penyakit ataupun bencana. Ya, kita doakan keluarga kita, jamaah kita atau yang ada di Indonesia saat ini sedang ada musibah banjir dan sebagainya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hadini ya ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada guru kita Dr. Haji Kamal Kirema kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Al-Ustaz Dr. Andes Haji Maryadi MM beserta seluruh jajaran, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini seperti biasa kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang pada pagi hari ini kita buka halaman 83 baris kelima dari bawah. Halaman 83 baris kelima dari bawah. Wal akhbaru fil hasadi wal kibri wal riya'i wal ujbi katsiratun. Wal akhbaru fil hasadi, dan hadis-hadis, akhbar bermakna hadis, fil hasadi tentang sifat hasud, wal kibri dan sifat sombong, wal riya'i dan sifat riya, wal ujbi dan sifat ujub, katsiratun itu banyak sekali. Wa yakfika fiha, dan cukuplah bagimu, fiha dalam hadis itu, hadisun wahidun jami'un, satu hadis yang mengumpulkan semuanya. Faqad rawa
hadisni, ceritakanlah kepadaku hadisan, sebuah hadis. Sami'tahu, yang telah engkau mendengarnya, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Mu'adz supaya memberikan sebuah hadis dari Rasulullah. Maka berkata rawi, babaka, maka Mu'adz menangis. Babaka Mu'adzun, maka menangis Mu'adz, hatta zanantu annahu la yasqutu, sehingga aku menyangka annahu, bahwasanya Mu'adz la yasqutu, tidak akan berhenti menangisnya. Ketika dia diminta untuk mengeluarkan hadis, satu hadis, Mu'adz menangis karena terkenal. Kita lanjutkan di sini jawabannya. Summa sakata, kemudian dia, maksudnya Mu'adz, diam. Summa qala, kemudian Mu'adz berkata, wa syauqa ila Rasulillah, aduh, kerinduanku kepada Rasulullah. Jadi dia terkenal Rasulullah. Yaquluni, beliau bersabda kepadaku, kata Rasulullah, ya Mu'adz, inni muhaddithuka bihaditsin in anta habibtahu nafa'aka inda Allah, wa in anta dhaya'tahu wa lam yahfadhu in qata'at hujjatuka inda Allah ta'ala. Wahai Mu'adz, inni muhaddithuka, sesungguhnya aku menceritakan kepadamu bihaditsin, dengan sebuah hadis. In anta hafiztahu, jika engkau menghafalnya, menjaganya, nafa'aka indallah, tentu bermanfaat padamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa in anta dhayya'tahu, dan jika engkau menyia-nyiakan hadis ini, walam tahfazhu, dan engkau tidak menjaganya, tidak menghafalnya, in qata'at hujjatuka indallah, maka tentu in qata'at, terputus hujjahmu indallah ta'ala, di sisi Allah ta'ala, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'an malakin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa, telah menciptakan Allah, sab'ata amlakin, 7 malaikat. 7 malaikat qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan 7 malaikat itu. Faja'ala likulli sama'in, lalu Allah membuat untuk 7 langit tadi, likulli sama'in, tiap-tiap langit, minasab'i, dari yang 7 itu, malakan, seorang malaikat. Jadi setiap satu lapis langit ada 1 malaikat. Bawaban, yang menjadi penjaga pintu langit. 1 langit, 1 malaikat, sampai 7 langit, berarti 7 malaikat yang menjaga sebagai penjaga pintu langit.
malaikat hafazah naik bi'amalil abdi, membawa amal seorang hamba, min hini yusbihu ila hini yumsi, dari mulai pagi sampai waktu sore. Lahu, baginya, nurun, mempunyai cahaya, kanur syamsi, seperti cahaya matahari. Hatta idza su'idat bihi, sehingga apabila malaikat naik bihi dengan amal itu ila sama ke langit, ila sama dunia, ke langit dunia, zakathu wa kasarathu, maka si malaikat tadi memuji dan menganggap banyak amal itu. Fayaqulul malakul muwakkal, maka berkatalah malaikat yang dikuasakan penjaga langit, maksudnya ya, penjaga langit, biha menjaga langit, pintu langit itu kepadanya, lil hafazah, kepada malaikat hafazah. Apa kata langit penjaga langit tadi? Idribu bihadzal amal, pukulkanlah dengan amal ini, wajha sahibihi, kepada muka yang mempunyai amal ini, suruh pukul. Ana sahibul ghibah, saya ini malaikat yang punya periksaan ghibah. Jadi dia punya catatan ghibah. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan Tuhanku, alla ada, supaya aku tidak membiarkan amalaman, amalnya orang, irtaban nas, yang telah berghibah kepada manusia, yujawizuni, melewati aku, ila ghairi, ke selain aku. Jadi amalnya ditolak. Setelah malaikat hafazah naik ke langit, sampai di langit malaikat hafazah dijaga, ditolak oleh malaikat yang menjaga langit. Ya. Apa sebabnya ditolak? Karena orang yang beramal tadi ketika dibawa ternyata dia banyak melakukan ghibah di dunia. Ya, ketika di dunia dia banyak melakukan perbuatan ghibah, sehingga amalnya di langit ditolak oleh malaikat penjaga langit. Begitu ya, makanya kita dilarang melakukan perbuatan ghibah. Ya, jadi ini membuat amal kita ditolak nanti ketika dibawa oleh malaikat. Amal kita ditolak oleh malaikat penjaga langit disebabkan karena kita melakukan perbuatan ghibah. Itu yang pertama. Kalau kemudian Rasulullah bersabda lagi, summa ta'til hafazah, kemudian datanglah ya, membawa malaikat malaikat hafazah membawa amal, ya amal sholihin, dengan amal soleh, min a'malil abdi, dari amal hamba, lahu, baginya, nurun, cahaya, seperti cahaya, fatuzakki wa tukatsiru, maka malaikat pun memujinya ya, dan menganggap banyak akan amal itu, hatta tabluga bihi ila samai tsaniyah, sehingga sampailah ke langit yang kedua. Fayaqulu, maka berkata kepada malaikat hafazah, al malakul muwakkal, malaikat yang diserahi tadi, yang diwakilkan biha, dengannya, kipu wadribu bihadzal amal, berhenti, suruh berhenti, wadribu, dan pukullah bihadzal amal, dengan amal ini,
wajha sahibihi, pada muka yang mempunyai amal. Annahu arada bi'amalihi, bahwasanya arada, orang itu bermaksud bi'amalihi, dengan amalnya, arada dunia, akan harta dunia. Ana malakul fakhri, saya ini malaikat yang menjaga amal kesombongan. Amarni Rabbi, telah memerintahkan Tuhanku, alla ad'a, agar tidak membiarkan amalahu, amal si hamba itu, yujawizuni, melewati aku, ila ghairi, ke selain aku, annahu kana, bahwasanya hamba itu ada, yabtakhil ala nas, orang yang sombong, ala nas, kepada orang-orang, fi majalisihim, di majlis-majlis mereka. Yang kedua pun ternyata sama. Orang itu ditolak amalnya ketika dibawa oleh malaikat hafazah ke langit, ditolak oleh malaikat penjaga langit. Apa sebabnya? Karena orang itu sombong ketika dia duduk di majlis, ketika dia duduk di tempat-tempat perkumpulan dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, maka dia pun melakukan akhlak yang tidak baik, yaitu melakukan kesombongan. Sehingga ketika dibawa amalnya ke langit, disuruh pukulkan ke mukanya, ya, idribu bihadzal amal wal asrabi sahih, suruh lemparkan amal itu, ya. Ditolak oleh malaikat penjaga langit disebabkan orang itu sombong ketika di dunianya, dia melakukan kesombongan, sehingga amalnya ditolak oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafazah bi'amalil 'abdi, kemudian naiklah malaikat hafazah dengan amal seorang hamba, yabtahiju, yang terang benderang, nuron, seperti cahaya, ya, karena dia min sodakotin, dia membawa amal sodakoh, wa sholatin, dia membawa amal sholat, wa siyamin, dia bawa amal puasa. Qad a'jabal hafazah, malaikat hafazah pun kagum kepada amalnya itu. Faidawizu nabi, kemudian mereka melewati dengan membawa amal itu, ila sama'is salisah, ke langit yang ketiga. Dia bawa ke langit yang ketiga. Fayaqulu lahum al-malakul muwakkal, kemudian berkatalah kepada mereka malaikat yang diwakilkan biha, dengan langit tadi, kipu wadribu, kipu, kif, mufradnya dijamakan jadi kipu, berhenti, suruh berhenti, stop, ya, berhenti kalian, wadribu, dan pukulkanlah, bihada, dengan ini, bihadal amal, dengan amal ini, wajha sahibihi, kepada muka pemiliknya. Ana malakul kibri, saya adalah malaikat yang menjaga ketakaburan. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan kepadaku Tuhanku, alla ada, supaya tidak membiarkan amalnya, yujawizuni, melewati aku, ila ghairi, kepada selain aku, annahu kana, bahwasanya ada orang itu, yatakabbaru 'alan nas, takabur kepada manusia, di majalisihim, di majlis-majlis mereka. Jadi karena takabur sehingga amalnya ditolak. Kemudian berikutnya bersabda Rasulullah, wa tas'al al-hafazah bi 'amalil 'abdi yazhu, kemudian malaikat naik, malaikat hafazah dengan membawa amal seorang hamba, yazhu, yang bersinar, kama yazhul kaukabud duri, sebagaimana bersinarnya bintang-bintang
duri yang gemerlapan, yang nyala-nyala. Walahu dawiyun, dan amal itu bergaung min tasbihin, dari amal tasbih. Dia banyak baca tasbih di dunia, tasbih. Wa sholatin, orang itu rajin sholat. Wa siyamin, si hamba tadi rajin melakukan puasa. Wa hajin, si hamba tadi rajin melakukan haji. Wa umratin, dia membawa amal umroh, luar biasa. Makanya seperti bintang yang bergemerlapan, ya, karena amalnya banyak, amal tasbih, amal sholat, amal puasa, amal haji, amal umroh, hatta yujawizu bi ila sana'ir rabi'ah, sehingga dia sampai melewati langit yang ketujuh, ke-8, ya, sampai langit yang 4, 1, 2, 3, sampailah ke langit yang ke-4. Fayaqulu lahum al-malak, kemudian berkata kepada mereka al-malak al-muwakkal, malaikat yang diwakilkan untuk menjaga langit yang ke-4 itu sampai di sana. Apa katanya? Kipu wadribu, stop, berhenti, suruh pukul. Wadribu bihadzal amal, pukullah dengan amal ini wajha sahibihi, muka pemiliknya, wa zuhrihi, dan punggungnya, mukanya dan punggungnya, wa batnihi, dan perutnya. Kata si malaikat tadi, ana sahibul majwi, saya malaikat yang punya sifat ujub. Amarani Rabbi, telah memerintahkan Tuhanku kepadaku, alla ada, supaya tidak membiarkan amalahu, amalnya, yujawizuni, melewati aku, ila ghairi, kepada selain aku. Innahu kana, sesungguhnya ada orang itu, idza amila, apabila beramal, idza amila, apabila dia beramal, amalan dengan suatu amal, adkhalal ujba fi, dia memasukkan sifat-sifat ujub, membanggakan diri. Dalam amalan itu dia membanggakan dirinya. Dia ceritakan, dia bangga kalau dia sudah haji, dia bangga kalau dia sudah umrah, dia bangga kalau dia banyak bertasbih, dia bangga kalau dia sudah banyak sholatnya, dia bangga kalau dia banyak puasanya. Akhirnya karena kebanggaannya itu, amalnya ditolak oleh malaikat di langit yang ke-4. Lanjut, ya, sabda Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tas'adul hafazatu, kemudian naiklah malaikat hafazat, bi amalil abdi, dengan membawa amal seorang hamba, hatta idza yujawizu bi, sehingga apabila melewati mereka, ila sama'il khamisah, kepada langit yang ke-5, ka'annahul arus, seakan-akan dia itu pengantin baru, ya, seperti pengantin baru. Kita kan melihat, menyaksikan bagaimana gayanya pengantin baru, kan luar biasa, ya, dipakai pakaian yang hebat pokoknya. Al-mazkubah, yang dipersembahkan, ila ba'liha, kepada suaminya. Pengantin perempuan, ya, ketika dia diberikan, dipersembahkan kepada suaminya, tentunya kan didandani dulu, ya, yang rapi, yang hitam juga bisa jadi putih, ya, kemudian yang jelek bisa jadi cantik. Kenapa? Ya, dihias, ya, luar biasa pokoknya, ya, karena akan dipersembahkan oleh kepada suaminya yang tercinta tentunya. Nah, itu seolah-olah seperti itu. Fayaqulu lahum al-malak, kemudian berkata kepada mereka, malaikat al-muwakkal, yang diwakilkan, malaikat penjaga langit. Apa kata malaikat penjaga langit tadi? Kifu
wajah sahibihi, muka si pemilik amal tadi. Wahmiluhu, dan pikulkanlah ala atiqihi, di atas punggungnya. Anak malakul hasan, saya ini malaikat penjaga hasud. Innahu, bahwasanya orang itu, karena telah ada dia yahsuduman, dia berhasud kepada orang, yata'allamu, yang sedang belajar ilmu, wa ya'malu, dan yang mengamalkan, bimisli amalihi, seperti amalnya. Wa kullaman kana yakhudhu, dan kepada setiap orang yang telah mengerjakan fadlan, suatu keutamaan, minal ibadah, daripada ibadah, karena ada dia yahsuduhum, ia hasud, wa yaqa'u fihim, dan dia mengumpat kepadanya. Amarani Rabbi, telah memerintahkan Tuhanku kepadaku, alla ada amalahu, supaya tidak melewati amalnya itu, ya, tidak membiarkan amalnya yujawizuni, melewati, ila ghairi, kepada selain aku. Jadi setelah dia sampai kepada langit kelima, kemudian ditolak juga, ya, padahal amalnya luar biasa, ya, amalnya luar biasa, sampai diibaratkan seperti pengantin baru yang dihias dengan perhiasan yang berbagai macam hiasan, sehingga menarik dan menakjubkan. Tapi itu pun ditolak oleh malaikat. Apa sebabnya? Karena dia hasud kepada orang yang belajar ilmu, ya, dia hasud kepada orang yang mengamalkan ilmu, dia hasud kepada orang yang melakukan ibadah, ya, dia hasud kepada orang yang melakukan ibadah, maka akhirnya amalnya ditolak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada langit yang kelima. Langit pertama sudah dia lewati, kedua sudah dia lewati, ketiga dia lewati, keempat dia lewati, sampai kelima jebol, ya, tidak bisa lewat karena dia punya sifat hasud, ditolak oleh malaikat penjaga langit yang kelima karena punya sifat hasud. Kalau kemudian bersabda lagi Rasulullah SAW, wa tas'alul hafazatu, kemudian malaikat hafazah naik, bi'amalil abdi, dengan membawa amal seorang hamba, lahu, bagi amal itu, dawun qadawis sama, diumpamakan seperti cahaya qadawis syamsi, seperti cahayanya matahari, ya, matahari cahayanya bagaimana? Masya Allah, panasnya luar biasa, ya, sampai seluruh dunia kebagian, ya, kebagian saking panasnya itu matahari. Kalau isyamsi min sholatin, ya, karena si hamba tadi rajin sholat di dunia, ya, di dunia dia rajin sholat, wa zakatin, orangnya rajin membayar zakat, memberi zakat, wa hajjin, pergi haji berkali-kali, wa umratin, dan umroh lagi, udah haji umroh. Bukan itu saja, wa jihadin, dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa siyamin, dia juga rajin puasa, faijawizu bihi ila sama, kemudian mereka melewati kepada langit as-sadisah, yang keenam, sampai ke langit yang keenam, dibawa oleh malaikat, fayaqulu lahum al-malak, cuma saya, ya, sampailah di sana di langit yang keenam, malaikat yang diwakilkan penjaga langit yang keenam, al-muwakkal, yang diwakilkan biha, dengannya apa yang dia katakan, kibu waqribu, berhenti, stop, pukulkanlah bihadzal amal, dengan amal ini, wajah sahibihi, kepada muka yang punya amal itu, annahu kana, ada orang itu, la yarhamu insanan qattu, tidak mempunyai rasa kasih
yashmatu bihi, bahkan ada orang itu merasa gembira dengan bala ini. Jadi ditolak amal ibadahnya, ya, amal ibadahnya ditolak. Sayang banget, ya, udah rajin sholat, udah rajin zakat, udah pergi haji, udah pergi umrah, udah jihad, udah puasa, sampai di langit yang keenam ditolak oleh malaikat penjaga langit yang keenam. Apa sebabnya? La yarhamu insanan qattu, tidak punya rasa kasih sayang kepada orang lain. Ketika orang lain kena musibah, ketika orang lain sakit, dia tidak tertutup hatinya untuk memberikan doa, memberikan sumbangan dan lain sebagainya, ya. Dia malah gembira ketika ada orang kena bencana, ketika orang kena musibah, ketika ada orang sakit, ketika ada orang terkena bencana. Apa yang dilakukan? Gembira, rasain dulu katanya, ya. Makan pencairan dulu, kata orang Medan gitu, makan tuh pencairan dulu, rasain, itu ya, rasain, dimarah-marahin, ya. Kata orang Medan, dimarah-marahin, makan tai lu, begitu kasarnya, ya. Bahasa kasarnya kayak begitu. Nah itu, maka amalnya ditolak. Padahal dia udah haji, udah umrah, udah sholat, udah puasa, macam-macam amal ibadahnya, karena dia tidak menyayangi orang lain yang kena musibah, malah dia mencibirkan kepada orang yang terkena musibah, maka akhirnya amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat, ana malakul rahmah, aku ini malaikat rahmat. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan kepada Tuhanku, alla adala, aku untuk tidak membiarkan amalahu, amalnya, yujawizuni, melewati aku, ila ghairi, kepada selain. Lanjut nanti sampai ke langit ke-7, ya. Tanggung qala, kata Rasulullah, wa tas'alul hafazatu, kemudian malaikat hafazah naik lagi bi amalil abdi, dengan amal seorang hamba, min saumin, ya, seorang hamba itu min saumin, daripada amal puasa, wa sholatin, amal sholat, wa nafaqatin, amal nafaqah, ya, infak, nafaqah infak, wa jihadin, dia beramal jihad, wa wara'in lahu, dan orang itu wara' lahu, baginya dawiyun kadawiyin, nah, ya, dawiyun mempunyai suatu gaung, ya, punya suara gaung, gitu ya, kadawiyun nahli, seperti bergaungnya lebah itu muang, gitu kan, wadaun, dan punya cahaya, ya, terang benderang, kadau isyamsi, seperti terangnya matahari. Udah punya gaung yang besar, kemudian cahayanya luar biasa seperti cahaya matahari. Wa ma'ahu salah satu ala bimarai, bersama-samanya itu ada 3.000 malaikat, ya, 3.000 malaikat yang mengiringi, ya, seperti pejabat, ya, datang kan banyak tuh para tentara itu, ya, bahkan ada mobil anti peluru, ya, jangan sampai ditembak, gitu ya, ada mobil anti peluru, ada semua pejabat di belakang, ada semuanya. Kalau pimpinannya datang, gitu ya. Nah ini juga seperti itu, orang yang beramal luar biasa sampai pendampingnya ribuan malaikat, 3.000 malaikat, ya, fayyujawizuna nabi, kemudian mereka melewati, ya, dengan amal itu ila sama isabiyah, sampai ke langit yang ke-7, ya, karena sudah dilewati semua, berarti kan tinggal satu langit saja, ya, langit yang ke-7. Fayaqul al-malak, berkata malaikat yang ke-7, al-muwakkal biha, yang diwakilkan dia dengannya, dengan penjaga langit itu. Apa kata si malaikat tadi? Kifu wadribu bihadzal amal, kifu, berpesta,
Ya, sebab pukulkanlah dengan amal ini wajah sahibihi, muka orang yang punya amal ini. Waqribu jawarihahu, dan pukul anggota badannya. Waqulu ala qalbihi, dan kuncikanlah kepada hatinya. Ana sahibul dzikri, saya adalah malaikat yang mempunyai zikir. Fa inni ahjabu an rabbi, maka sesungguhnya aku akan menghalangi dari Tuhanku kulla amalin, setiap amal lam yurid, yang ia bermaksud dengan amal itu wajah rabbi, kepada Tuhanku. Innahu, sesungguhnya orang itu, innama arada, hanya saja ia menghendaki diamali dengan amalnya ghairallah ta'ala, selain Allah ta'ala. Innahu, bahwasanya orang itu arada bihi, bermaksud dengan amalnya rif'atan indal fuqaha, mendapat kedudukan yang tinggi di kalangan fuqaha, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham. Jadi dia beramal pengen cuma cari muka kadang-kadang ya di hadapan orang-orang pintar, supaya dia dianggap pintar gitu ya. Nah, supaya dianggap kiai, supaya dianggap ulama, supaya dianggap ustaz, begitu ya. Dia makanya dia beramal itu tujuannya supaya tuh lihat dia kiai ya, gua ustaz gitu kan, kiai, masya Allah ya, rif'atan wa dzikran, dan ingin disebut namanya ya, pengen disebut indal ulama, di kalangan para ulama, pengen dimasukin jajaran ulama-ulama besar ya, sampai-sampai dia mencari muka. Bagaimana caranya? Bahkan kadang-kadang dia berusaha ya, dimasukinlah di video, masuk media ya, bayar wartawan ya, supaya namanya mencuat, namanya masuk papan atas begitu ya. Ini ada orang yang kayak begitu kan ya, pengen kayak begitu. Zikran, supaya disebut namanya indal ulama, di kalangan para ulama, wasaitan, dan mendapat kemasyhuran fil madain, di beberapa kota. Jadi namanya kan terkenal tuh ya, disebut banyak orang, wah si anu, wah keren ya, pokoknya hebat gitu ya. Wasaitan fil madain amarani rabbi, telah memerintahkan kepadaku Tuhanku alla ada, untuk tidak membiarkan amalnya yujawizuni ila ghairi, melewati kepada selain aku. Wa kullu amalin, dan tiap-tiap amal lam yakun lillah, yang tidak bermaksud karena Allah Subhanahu wa taala khalisan, dengan ikhlas, bahwa riya'un, maka itu termasuk kategori riya. Wala yaqbalullah, dan tidaklah Allah akan menerima amal al-mura'i, amal orang-orang yang riya. Lanjut. Perhatian, nanti ada kita lanjutkan. Dikit lagi. Ya, dikit lagi nih. Habis dikit lagi nih. Ceritanya habis ya. Qala, bersabda lagi Rasulullah, wa tas'alul hafazatu bi amalil abdi, kemudian naiklah malaikat hafazah dengan amal seorang hamba, bin salatin, dia berbau amal salat, wa zakatin, membawa amal zakat, wa siyamin, membawa amal puasa, wa hajjin, membawa amal haji, wa umratin, membawa amal umrah, wa khuluqin hasanin, akhlaknya bagus, wa sumtin, dan dia pendiam, wa zikrillah, dan dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatusyayyi'uhu, maka diantarlah amal itu malaikatus samawati sab'i, oleh malaikat yang ketujuh, hatta yaqta'u bil hujub, sehingga mereka dapat melewati dengan bawa amal itu kullaha, semuanya ilallah ta'ala. Nah,
ini sudah lewat nih. Ya, langit yang ketujuh sudah lewat. Ya, kemudian dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, fayaqifuna, kemudian mereka itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdiri baina yadayhi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhaduna, dan mereka menyaksikan lahu, bagi siapa itu, bil amal saleh, dengan amal yang saleh, al mukhlas, yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penilaian malaikat, ya. Ini penilaian malaikat. Fayaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sampai di hadapan Allah. Apa kata Allah? Antumul hafazah ala amali abdi, engkau semuanya adalah malaikat hafazah, ya, yang membawa amal hamba. Wa ana raqib, dan aku, Allah maksudnya, yang menguasai terhadap niat, ala ma fi qalbi, yang ada di dalam hatinya. Annahu lam yuridni, bahwasanya si hamba tadi tidak bermaksud, tidak berniat untuk bihadal amal, dengan amal ini. Wa inna ma arada bihi ghairi, hanya saja ia bermaksud selain aku. Fa'alaihi, maka atasnya laknatu, fataqulul malaikat, maka malaikat pun berkata pula semuanya ikan, ya. Apa katanya? Laknatuka, laknat kepada engkau, wa laknatuna, dan kami melaknat juga. Fatal anus samawati wasab'i, maka melaknatlah as-samawati sab'u, 7 lapis langit, wa man fihinna, dan yang ada di dalamnya. Summa baka Mu'az, kemudian menangislah Mu'az, wan tahaba, dan keras suara tangisannya, intihaban syadidan, dengan tangis yang sangat keras. Jadi menangisnya Mu'az disebabkan cerita Rasulullah yang begitu mengkhawatirkan, ya, terhadap Mu'az, sehingga Mu'az menangis. Ternyata memang amal itu ini yang terakhir, ya, niat. Meskipun kita sudah melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ketujuh, ya, tapi ada satu yang paling mendasar dalam amal itu adalah an-niyat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal ibadah kita itu tergantung kepada niatnya. Makanya kitab-kitab hadis, ya, semuanya diawali dengan babun niat, ya, diawali dengan babun niat, karena begitu pentingnya niat dalam beramal. Apapun amal kita, ya, semua amal kita dari A sampai Z harus diawali dengan niat yang benar, niat lillahi ta'ala. Semua amal ibadah kita sangat penting diawali dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa cukup, nanti akan kita lanjutkan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jamaah rahimahullah, kajian penjelasan dari kitab Hidayah yang dikaji oleh guru kita, ya, tentang amal, ya, amal soleh kita sehari-hari kita laksanakan sepanjang hidup kita, kembali kepada niatnya. Niatnya hanya satu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niat sehebat apapun, pekerjaan sehebat apapun, tadi kalau diselingi oleh rasa ria, ujub, penyakit hati pada umumnya, tanpa kasih sayang kepada sesama, kemudian sombong dan seterusnya, itu amal kita ditolak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az tadi. Demikian jamaah rahimahullah, ya. Jadi harus hati-hati banget, ya, hati-hati banget. Nah, kita amal tadi udah sholatnya rajin, puasanya rajin,
Ada yang ketinggalan. Oh, kelewat ya? Enggak, beliau datangnya lambat. Jadi tadi ada malaikat penjaga pintu 1, 2, 3. Kalau 3 ditolak karena apa gitu kali ya? Nah, gitu. Ya tadi ada karena sombong, kemudian riya, kalau nggak salah uzub kalimah ya, gitu. Ya, gibah ya. Ya, Indonesia. Yang pertama gibah ya. Ya penyakit hati sebetulnya gibah, sombong, ada uzub, ada riya, ya. Itu diantaranya. Kemudian tidak kasih sayang kepada sesama. Yang terakhir tadi adalah karena apa namanya? Karena tidak niat, hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang yang ngaji dia apa namanya tuh? Malah ngatain gitu ya. Jadi bukannya malah ada orang nggak susah, tidak, ini malah disyukur-syukurin gitu ya. Itu diantaranya. Jadi penyakit hati diantaranya. Ya jelas sampai hitung ya. Ya. Silakan ada lagi. Ya, Ustaz Agus Salat silakan. Ya. Oh iya. Pengecualian. Jadi memang segala sesuatu ada pengecualiannya. Apapun ada pengecualiannya. Termasuk hasud ini ya memang ada yang dikecualikan oleh Rasulullah. Hasad kayaknya kita pernah bahas minggu yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita marah termasuk marah kita kepada orang yang melakukan kejelekan, ya itu marahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya marahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita diperbolehkan kalau itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita hasud, tapi ini tentu hasud yang bagaimana dulu ya, bisa kita contohkan ya, bisa dikasih contoh kan kira-kira ya. Kalau nggak salah kan itu kan redaksi hadisnya kan yang la hasada illa bisnatin rajulun ataqallahu al-Qur'an wa amala bihi, yang tidak ada hasad kecuali pada 2 hal. Artinya kan boleh dalam 2 hal tersebut hasud, maksud saya hasud yang bagaimana gitu kan. Yang disebutkan di hadis tersebut kalau tidak salah kan seseorang yang diberi ilmu atau Al-Quran dan mengamalkannya, kemudian seseorang yang diberi harta dan mensedekahkannya. Nah maksudnya hasud, kata redaksi hadis hasad di sini nih, hasud kepada kedua orang tersebut ini hasud yang seperti gimana gitu? Maksud iri di situ adalah ingin seperti dia. Itu hasud di situ bukan rasa yang bersifat negatif. Artinya dia punya keinginan yang mendalam untuk meniru orang yang berilmu, untuk meniru orang yang bersedekah, maka itu diperbolehkan. Ya, bukan berarti hasud ingin mencelakakan dia. Itu yang dimaksud di situ. Ya, kalau ingin hasud mencelakakan dia atau ingin kesal marah-marah, ya itu tidak boleh. Ya, hasud kepada orang yang berilmu, hasud kepada orang yang sedekah tidak boleh seperti yang kita jelaskan. Tapi yang dimaksud hadis itu adalah hasud di situ adalah punya keinginan yang tinggi untuk meniru seperti dia. Makanya ketika di masjid kadang-kadang diumumkan tentang pengeluaran pemasukan dari si A, si B sekian juta itu untuk memotivasi, maksudnya agar orang mau memberikan sedekah, memberikan infak, ya supaya orang ingin, ya itu maksud hasud, itu maksudnya itu yang
diperbolehkan ya, memberikan motivasi kepada orang lain agar dia mau melakukan berbuat seperti itu juga. Jadi kalau ada orang melakukan ibadah yang luar biasa yang rajin, maka kita merasa, aduh bagaimana saya kayak dia gitu ya, bagaimana saya ingin kayak dia, rajinnya luar biasa gitu ya. Itu maksud hasil di situ begitu, sehingga itu yang diperbolehkan ya. Ya, saya ya. Mungkin terakhir ada pertanyaan. Cukup ya? Iya, alhamdulillah jamaah rahmatullah. Talim kita pada pagi ini sungguh luar biasa ya. Kalau kita hayati, yang kita pahami, ya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, lebih berhati-hati lagi ke depan ya. Dengan harapan tentu semua harus kita laksanakan, kita kerjakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang ujung-ujungnya kita berharap mohon ridho ya, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahmatullah, terima kasih atas perhatiannya dan juga kepada ibu-ibu yang kami ucapkan terima kasih yang telah menyiapkan santapan jasmaninya. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang mengikuti taklim mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi ya atas